Oke, di video sebelumnya aku sudah share cara downgrade custom ROM dari Android 13 ke Android 8, bukan ke Android 9 tapi langsung ke Android 8. Dan ternyata cara flashnya nggak perlu aneh-aneh ya, nggak perlu step aneh-aneh, langsung di flash seperti biasa, bisa langsung booting ke home screen. Dan itu plus yang pertama yang aku suka ya. Kemudian setelah ke ke home screen, nah ini bisa ke home screen, itu plus yang kedua, jadi nggak bootloop ya, artinya untuk proses flashingnya itu sukses. Terus kemudian aku pasangin Magis, dan waktu aku cek untuk hasil pengecekan safety netnya, ini waktu aku klik safety netnya itu aman ya, dia sudah tercentang dua-duanya, dan ini bikin aku tambah seneng. Dipakai buat slide-slide seperti ini lancar banget, enak banget, wah ini kayaknya mantap ini. Nah habis itu aku pakein dan ternyata dalamnya itu juga lumayan keren ya untuk ukuran custom ROM jadul. Ada Havoc setting mulai dari status bar, quick setting, panel dan sebagainya. Ini termasuk terbilang lengkap banget, fiturnya banyak. Dan aku juga sempat agak aneh gitu ya, karena ada beberapa fitur yang aku nggak ngerti juga di dalam custom ROM ini guys. Kalau untuk quick setting sih ini normal ya, tapi ada namanya panel, menunya seperti ini. Kemudian ada juga untuk interface ini sih masih lumayan kenal lah aku ya, masih lumayan kenal ini buat tampilan-tampilan gitu. Di bawahnya ada event, nah seperti ini kan agak lumayan aneh ya. Terus ada juga weather di sini. Kalau di custom ROM yang belakangan ini update atau akhir-akhir ini update kan ya cuma gitu-gitu aja ya, tapi ini ada image setting, ini pun aku juga nggak paham, nggak terlalu ngeh ya, karena maksudnya nggak terlalu ngeh itu jarang ngeliat gitu guys. Terus ada baterai saving juga di sini. Terus ada miscellaneous, kalau untuk miscellaneous ya masih sering kita jumpai ya. Terus ada trust seperti ini, encryptionnya disable. Dah sampai sini masih fine aja ya. Dan waktu aku cek di network dan internetnya, ini kalaupun nggak support buat tethering VPN, ini pun masih bisa dimaklumi karena ini adalah custom ROM jadul. Yang penting dipakai selat-selat gitu lancar guys. Kemudian untuk menu baterainya, ini pun waktu dipakai baterainya juga lumayan hemat ya, lumayan irit, walaupun waktu ngecas agak lumayan lama ya, nggak lama banget sih, cuman menurutku kok nggak penuh-penuh gitu ya, lebih lama sedikit lah. Terus baterai saver dan performance menunya seperti ini. Kemudian untuk menu yang lain ada menu display. Di bagian ini sih nggak ada yang unik ya, nggak ada yang aneh-aneh, cuman small width-nya ini sudah aku ganti, tadinya kalau nggak salah 360 kalau nggak salah ya. Untuk tap to wake-nya ini, kalau untuk tap to off-nya ini bisa, cuma kalau untuk tap to wake-nya ini off ya, nggak bisa. Terus kemudian untuk sound bagian advanced ya masih normal, tentu aja nggak ada direct sound atau mi sound enhancer-nya, karena di sini tadi kan sudah ada audio effect ya. Cuman untuk audio effect ini nggak terlalu ngaruh waktu aku atur-atur setting-setting gitu guys, tapi nggak masalah sih kalau untuk audionya. Yang jadi masalah adalah ini nggak ada kameranya ya. Kameranya itu ini aku install sendiri, install secara eksternal di bukan eksternal ya, bener sih, aku install dari Play Store Google Kamera. Padahal di sini untuk quick settingnya ini ada kameranya, cuman waktu kita klik terus kita pilih itu dia ya mental nggak bisa kebuka. Aku nggak tahu sebabnya apa, yang jelas ya anggap aja ini memang nggak ada kameranya. Terus berikutnya untuk audio media, kayak waktu kita mutar YouTube, terus kita dengerin musik, kita putar video tanpa menggunakan headset ataupun TWS, itu dia nggak bakal bunyi guys. Dan aku cari-cari pengaturannya tetap dia nggak bunyi. Aku cari cara fix buat audio yang hilang atau senyap gitu nggak ada. Kalau pakai headset atau pakai TWS seperti ini bisa guys, normal. Aku juga nggak tahu sebabnya. Nah terus kemudian kalau kalian lihat di sini aku pasangin SIM card sebenarnya, cuma sinyal operatornya nggak muncul, jadi ini cuma WiFi only. Ternyata setelah aku cek buat ngecek email seperti ini, emailnya itu nggak ada. Jadi ya anggap aja ini kebegal. Aku sudah coba-coba ganti firmware, terus refresh ulang custom ROM-nya pakai Dirty Flash, itu suaranya masih tetap nggak mau nongol, nggak mau muncul. Aku nggak tahu sebabnya apa ya. Dan di sini aku masih belum pakai modul apa-apa,
dipakai buat main game ini lumayan oke sih menurutku, masih terbilang bisa lah ya. Terus kemudian untuk developer option di sini juga tampilannya agak lumayan beda dari developer option pada umumnya ya. Jelas ya, tampilannya memorinya ada di bagian atas, free-nya 2.1, jadi ini memang enteng banget, free-nya masih lega banyak. Kita cek di running services ya bisa berapa, dan kalian coba lihat sendiri ini real guys 2.1 ya. Sisanya ini kalau kita cek di cache, nah itu masih 650 MB-an. Jadi ini untuk RAM 3 GB aku rasa wah sangat worth it ya. Tapi ya itu tadi kekurangannya guys, agak lumayan fatal. Kalau untuk security-nya ada pin sama lock screen fingerprint. Pin sama lock screen gimana sih? Pin sama lock screen preference ya. Tapi ini sudah cukup lah, nggak ada face unlock-nya ya. Smart lock ada, terus di bagian bawah ada seperti ini. Kemudian untuk storage-nya sistem kebaca 11 GB ya. Nggak masalah, ini masih terbilang wajar. Kemudian untuk bahasa kemarin kayaknya udah ada bahasa Indonesia kayaknya. Bagian I ternyata nggak ada guys ya. Oh ini ada bahasa Indonesia, ada di sini ya. Nah ini sudah aku tambahin, jadi nggak masalah untuk bahasanya. Terus untuk quick settingnya ada menu-menunya banyak banget. Kemarin mana ya di quick setting itu, kemarin aku bisa ngatur daerah sini, kok sekarang jadi nggak ada tombolnya. Apa mungkin aku salah ngotak-ngatik nyetingnya ya. Yang jelas untuk fiturnya tuh banyak banget guys. Di bawah tuh sebenarnya masih ada, tapi daripada lama ininya ntar aku kasih screenshotnya aja ya. Yang jelas untuk minus-minusnya itu tadi. Kalau untuk kelegaan RAM-nya sih, penggunaan RAM-nya oke ya. Terus kemudian untuk pengetesan CPU throttlingnya seperti ini ya. Ini lumayan oke ya, 83% dari maksimal performanya. Dan ini untuk bloatware bawaannya, dan ini vanilla ya. Aku pakai gaps open gaps yang Pico, Pika apa Pico ya, pokoknya itulah Pico kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa kemarin ini dia udah aku screenshot kemarin, RM64 pilih yang 8.1 kemudian Pico di sini. Atau kayaknya suara nggak muncul itu mungkin harus pakai yang 8.0 kali ya, nggak tahu juga sih. Ntar kalau kalian mau nyoba ini kalian download aja dua-duanya. Kemudian untuk hasil Antutu benchmarknya dia dapat lumayan sih, 147.000 sekian, hampir 148.000. Dan untuk suhunya terbilang adem ya, 39 derajat. Ini aku ngetesnya dari 37 derajat naiknya segini, jadi ini masih terbilang wajar sih. Kira-kira kayak gitu. Misalkan kalian ada pertanyaan atau ada request atau ada unek-unek gitu, silahkan aja komen di bawah. Thank you udah nonton, see you, bye bye.